Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat ya, sehat ya. Baik. Anak-anak masih ingat tepuk yang ibu berikan waktu ini namanya tepuk sehat. Ya, coba tepuk sehat. Tubuhku, pikiranku, hatiku sehat. Ya, ibu harapkan anak-anak sebelum mendapat pelajaran harus sudah sehat. Pikirannya, tubuhnya, juga hati. Ya. Kalau anak-anak sudah sehat, otomatis nanti anak-anak fokus dalam menerima pembelajaran. Ya, kemarin ini Tuh Edi tidak masuk. Kenapa Edi? Sakit. Sakit ya, sudah dokter? Ya. Ya, sekarang gimana kondisinya? Sudah baik? Baik. Apa ibu harapkan anak-anak kalau udah sakit bisa anak-anak minta izin pada wali kelasnya ya. Nah, sebelum ibu memulai pembelajaran hari ini, coba lihat anak-anak di luar lingkungan sekolah kita. Coba lihat keluar. Nah, gimana cuacanya hari ini? Cerah. Kenapa kok bisa cerah? Karena ada apa? Matahari ya. Dulu anak-anak sudah mendapat pelajaran di kelas 3 tentang sumber energi ya. Itu adalah matahari salah satu dari energi ya. Nah, coba lihat baju anak-anak ya. Coba lihat baju anak-anak. Kenapa bajunya bisa bersih? Bisa rapi gini kenapa? Tahu anak prosesnya? Ya, dicuci lagi diapakan? Dijemur. Nah, dijemur itu kok bisa kering dapat apa? Sinar matahari. Sinar matahari ya, berarti matahari itu energi yang bisa dirubah bentuk ke. Kenapa bisa kering? Kenapa bisa kering? Panas. Ya, panas. Ya, selain panas, kenapa itu kok terang? Kenapa kok terang? Karena ada lagi cahaya. Ya, ada cahaya ya. Nah, sekarang kita belajar tentang pelajaran kita hari ini adalah pasti anak-anak kan sudah tahu jadwal, berarti anak-anak membawa buku ya. Kalau sampai tidak membawa buku IPA, berarti anak-anak tidak belajar kemarin, tidak tahu jadwalnya. Kalau sampai tidak tahu jadwalnya ya. Nah, sekarang materi kita adalah mengubah bentuk energi ya. Pelajaran IPA mengubah bentuk energi. Nah, sebelum kita belajar tentang energi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah nanti anak-anak mendapat materi tentang perubahan bentuk energi, Ibu harapkan nanti ya anak-anak dapat menjelaskan ya fenomena bentuk energi yang ada di sekitar, baik itu di sekolah, di rumah, dan di lingkungan kita ya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak Ibu harapkan nanti bisa memahami ya perubahan bentuk energi itu, bagaimana nanti pemanfaatan energi itu bagi diri anak-anak, juga bagi keluarga dan lingkungan ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang coba anak-anak perhatikan sini ya. Coba perhatikan. Yang paling atas itu gambar apa? Matahari. Matahari. Terus di bawahnya ada orang gimana itu? Pakaian. Terus di sampingnya Orang yang lagi menghidupkan lilin. coba sekarang anak-anak amati bagaimana perubahan bentuk energi matahari dari
itu ada yang bisa perubahan bentuk energinya. Yang matahari, energi matahari berubah bentuk menjadi energi apa? Panas. Ya, Panas. panas nomor 1 ya. Kedua, biar bajunya biar terang. Ini kan terang ya. Ini kan di sebelah terang, yang di sana gelap. Nah, kenapa ini bisa terang? Karena ada cahaya matahari. Berarti energi matahari itu bisa berubah bentuk menjadi energi Panas. ya. Lagi Dan satu, energi cahaya. energi cahaya ya. Itu yang pertama yang kita pelajari ya. Kemudian di sampingnya itu, kenapa kok ada yang menghidupkan lilin? Karena tidak ada cahaya. Itu berarti pagi, siang atau malam? Malam. Kalau malam hari kan tidak ada cahaya ya, tidak dapat cahaya, berarti kita menghidupkan Lilin. bisa menghidupkan lilin. Kemudian yang biasanya kita hidupkan, nah, coba lihat sini. Kenapa bisa terang? Karena ada energi listrik. Karena ada listrik ya. Coba kalau dimatikan, nah, berarti di sini tidak ada Energi listrik. listrik. Walaupun di sana ada lampu, kalau tidak dapat aliran listrik, tidak bisa menyala dia ya. Ini berarti energi listriknya ini bisa berubah kemana? Menjadi energi cahaya. Energi cahaya. Sekarang di sini lihat lagi gambarnya ya. Apa gambar yang anak-anak bisa pahami di sini? Coba. Ada yang tahu itu gambar apa itu? Kulkas. Hah? Kulkas. Ya, yang di sini adalah Kulkas. kulkas, terus Kipas. ada kipas angin, ada kulkas, apalagi setrika, Televisi. ada magicom, TV. ada TV ya. Nah, dari benda-benda itu semuanya energi apa? Energi listrik. Itu semuanya energi listrik ya. Kalau energi listrik yang di sana lihat bisa berubah bentuk menjadi apa? Coba sekarang. Coba. Contohnya seperti TV. TV itu energi listrik berubah bentuk dari apa ke apa? Energi listrik menjadi energi cahaya. Energi cahaya dan energi suara. Ya, suara dan Cahaya. cahaya. Kalau itu TV. Kemudian kulkas. Ada yang punya kulkas di rumah? Punya. Siapa yang punya kulkas? Semua punya kulkas ya? Apa guna kulkas bagi anak-anak dan orang tuanya? Apa gunanya? Untuk menyimpan barang agar lebih awet. Nah, untuk menyimpan barang agar lebih Awet. awet. Nah, sekarang coba ibu tanya Jody. Kakeknya jualan apa? Es. Jualan es kakeknya ya. Berarti menyimpan apa di kulkasnya? Masa langsung menyimpan es? Apa dulu dibuat? Membuat? Ya, pinter ya Agus ya. Membuat adonan dulu, tidak langsung jadi es ya. Adonannya itu dulu dibuat baru dimasukkan ke kulkas atau ke freezernya ya. Freezer khusus untuk membuat es ya. Nah, kalau lampunya mati, listriknya mati, bagaimana? Nah, bagaimana akibatnya kalau listriknya mati? Es akan mencair. Nah, kakeknya Jokti gimana? Bagaimana akibatnya kalau listriknya mati? Kan jualan es ya, kan jualan es kakeknya, berarti dia banyak membuat es yang dijual. Siapa yang menjualkan? Ada lagi? Siapa yang menjual? Ada orang lain yang mengambil? Ada yang mengambil. Nah, berarti akibatnya bagaimana nanti sama kakeknya? Kalau esnya, listriknya mati, esnya kan cair. Apa dampaknya bagi kakeknya? Kerugian.
Tidak dapat dijual. Tidak dapat dijual. Ya, tidak dapat dijual jadinya esnya ya, karena masih cair. Kalau ini di keluarga ya, tapi kalau di toko-toko besar ya, dia menjual es kalau listriknya mati bagaimana? Es krimnya itu Rugi. ya bisa menimbulkan kerugian. Ya. Ya, itulah yang hal terpenting dari energi listrik. Ya, kemudian, nah ada setrika. Anak-anak pernah nyetrika apa tidak di rumah? Siapa yang pernah nyetrika di sini? Kak, pernah nyetrika? Nah, dari setrika itu berubah bentuk energi ke apa? Panas ya. Gimana manfaatnya bagi kamu? Bisa Apa? tidak lecet. Bajunya bagaimana? Bajunya jadi nggak lecet. Ya, jadi nggak pucat ya. Bajunya jadi Halus. rapi ya. Terus, nah di sini kipas angin ya. Nah, kipas angin. Ini Ibu bawa kipas anginnya ya. Nah, coba anak-anak lihat ya. Gimana? Coba. Anak-anak di sini kan cuacanya gimana? Panas. Panas ya. Nah, kalau kita hidupkan ini, gimana jadinya anak-anak? Rasa gimana? Nah, dia agak-agak yang tadinya Panas. gerah, panas menjadi Sejuk. ya, adem, sejuk ya. Ini berarti energi listriknya dari listrik ke apa? Gerak. Kegerak ya, dari listrik bisa kegerak. Nah, selain yang pakai listrik, pernah anak lihat kipas angin yang lainnya kecil yang bisa dibawa kemana-mana ya? Pernah lihat? Ini kan, kalau ini kan harus ada hubungan dengan listrik ya. Kalau yang dibawa kemana-mana itu isi baterai apa? Apa dicas dulu? Dicas ya. Di depan nih Pak ini. Di depan. Coba lihat. Lihat gambarnya. Yang di bawah itu apa? Ready? Ready orang tuanya bekerja sebagai apa? Nah, berarti apa yang di bawah? Bos. Bos kamu? Bos ya? Kemana bapaknya biasanya upir? Ke Bandung. Ke Denpasar ya. Nah, kenapa mobilnya kok bisa jalan? Karena bensin. Ya, diisi Bensin. bensin ya. Ini adalah kalau diisi bensin berarti itu energi apa punya namanya? Kimia. Ya, energi kimia Kimia. namanya ya, beda dengan energi listrik tadi. Ini energi kimia. Seperti yang di samping itu adalah jam. Nah, ini ya, Ibu bawa. Coba anak-anak ini lihat ya. Jam ini di dalamnya ada apa? Baterai. Kenapa bisa hidup ya? Karena di dalamnya ada Baterai. Baterai inilah disebut dengan energi kimia, ya, energi kimia. Tapi ada juga yang seperti ini ya. Nah, Ibu bawa HP. Anak-anak di rumah punya HP. Punya. Kenapa ini bisa nyala? Karena Nah, baterai di dalamnya ada baterai ya. Baterainya ini diapakan? dicas. Dicas baterainya ya. Tapi kalau habis baterainya Mati. mati. Berarti ini adalah energi apa? Kimia. Ini energi kimia ke energi listrik ya, karena dia menyimpan baterai ini dari apa? Menyimpan baterai dari listrik ya. Jadi energi kimia berubah ke energi listrik baru. Nah, kalau dihidupkan nih berarti ada apa di sini? Kalau anak-anak, HP-nya apa gunanya? HP-nya apa gunanya? Belajar. Bisa untuk Belajar. ya. Apa lagi? Pakai
Dengan HP anak bisa yang jauh terasa dengan gimana? Dengan berkomunikasi. Apa yang terlihat gambarnya di HP langsung fotonya apa namanya itu? Video call. Ya, video call ya. Walaupun jauh kita bisa video call sama saudara ya. Bisa video call dengan saudara dengan HP ini. Itulah pentingnya alat-alat komunikasi ini ya, yang jauh terasa dekat. Ya, nah, coba lihat lagi. Ada anak yang naik sepeda motor. Sepeda motor ini pakai apa juga? Bensin ya. Kalau anak-anak sekolah jalan apa diantar? Jalan. Sekarang bedakan, kalau jalan dengan diantar naik sepeda motor, bagaimana? Apa yang bisa? Jalan lebih lama, sedangkan kalau pakai motor lebih cepat. Berarti itu menghemat apa namanya? Waktu. Nah, menghemat waktu ya. Kalau kita jalan, kita agak lama sampai di sekolah, bisa 10 atau 15 menit. Tapi kalau pakai motor, 5 menit. bisa 10 menit ya. Motornya itu di dalamnya bisa apa? Mesin ya. Itu namanya energi kimia ya. Sama juga. Nah, kalau kompor, siapa yang pernah hidupkan kompor? Bisa. Kompor itu digunakan untuk apa? Memasak. Ya, memasak. Pernah memasak? Siapa yang pernah masak di rumah? Joti pernah masak? Buat apa? Buat mie. Terus, Agus? Nasi goreng. Nasi goreng. Ready? Oh, nggak pernah masak, Ready? Nah, kalau masih kecil, boleh nggak bisa masak ya. Tapi kalau sudah mulai besar, anak-anak harus belajar ya, untuk membantu orang tuanya agar anak-anak nanti bisa ya buat sekedar buat air hangat pakai kompor ya. Itu juga energi kimia dari kimia ke panas ya. Kan bisa nanti membedakan ya. Pertama energi matahari, kedua energi listrik, terus ketiga energi kimia. energi kimia ya. Untuk mengetahui anak-anak tadi mengerti apa tidak dengan yang Ibu jelaskan ya. Sekarang coba kerjakan ini ya. Kerjakan yang tadi Ibu jelaskan itu. Tadi bersama. Kasih waktu kemudian sudah selesai mengerjakan tugasnya. Ya, coba ke depan, ya Agus ya. Bacakan hasil apa yang dibuat tadi ya. Yang lainnya mendengarkan, dengarkan yang lainnya. Apa yang dibuat? Nama benda, kipas angin. Sumber energinya listrik. Perubahan bentuk energi listrik menjadi energi gerak. TV. Sumber energi listrik. Energi listrik menjadi energi bunyi dan cahaya. Motor.
energi kimia menjadi energi gerak. Bos, sumber energi kimia perubahan bentuk energi kimia menjadi energi gerak. Setrika, energi listrik perubahan bentuk energi listrik menjadi energi gerak. Ya, tepuk tangan untuk Agus. Nah, udah mengerti deh Agusnya. Sekarang siapa lagi yang mau ke depan? Presentasikan. Eka. Eka maju ya. Yang lainnya Nama benda dengarkan. 1 kipas angin, sumber energi listrik, perubahan bentuk energi dari listrik ke gerak. 2 setrika listrik, dari listrik ke energi panas. 3 motor, sumber energi kimia, perubahan bentuk energi dari energi kimia ke gerak. 4 kompor, sumber energi kimia, perubahan bentuk energi dari energi kimia ke panas. Nama benda 5 matahari, sumber energi matahari, perubahan bentuk energi cahaya dan panas. Nah, tepuk tangan untuk Eka. Joti dan Fedi ya, dengarkan tadi sama jawabannya. Ya, kan sudah mengerti ya, sudah mengerti. Itu tadi tentang perubahan energi dari 3 energi yang kita pelajari hari ini ya. Nah sekarang coba ibu bagi 2 kelompok ya. Nih kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, coba Joti ke belakang sama Eka. Sekarang buat manfaatnya ya. Tadi anak-anak kan sudah baru dunia ya, baru perubahan bentuknya. Sekarang manfaat energi yang tadi itu apa manfaatnya bagi kamu ya, diri kamu sendiri, bagi keluarga dan juga bagi lingkungan di sekitar ya. Kerja kelompok ini ya, kerja kelompok bisa kamu diskusi berdua. Itu namanya kerja kelompok ya. Diskusi berdua. Sama jawabannya, jadi sama bisa kerjakan berdua. Kita sama Ludi sama jawabannya dia. Coba bacakan hasil kelompoknya. 1. Energi matahari manfaatnya Dengarkan kelompok bisa menjemur pakaian, menjemur sepatu, ikan dan juga garam. 2. Manfaat setrika membuat baju menjadi rapi. 3. Manfaat kulkas bisa mengawetkan makanan. Tadi dia bilang menjemur garam. Betul apa tidak? Garam. Betul. Kan menjemur garam ya, tapi ya, matahari itu menyinari proses pembuatan garam. Bukan garamnya dijemur ya. Kalau garamnya dijemur cair dia. Terus kelompok 2-nya coba. Manfaat akhir yaitu bisa berkomunikasi
bisa untuk penerangan. 3. Manfaat matahari, yaitu bisa menjemur ikan. 4. Manfaat motor, yaitu menghemat waktu. Itu adalah manfaat dari perubahan bentuk energi. Itu manfaat secara umum ya. Manfaat untuk diri anak-anak kan kayak tadi itu ya. Bisa kalau HP-nya bisa menambah pengetahuan. Nah, anak-anak kan belajar bisa juga pakai HP ya, di sana cari hal-hal yang tidak diketahui ya. Nah, sekarang coba ini ada lagu ya. Nah, coba anak-anak tahu lagu Balonku? Tahu. Nah, coba di sana lihat ya. Seperti lagu Balonku, biar ingat anak-anak ya. Ada banyak macamnya, bentuk dari energi. Energi matahari, listrik juga kimia. Listrik bisa bergerak, panas bunyi cahaya. Sedangkan matahari, cahaya juga panas. Kalau contoh kimia adalah alat transportasi, gerak juga cahaya, ada juga lainnya ya. Nanti anak-anak kan sambil ngapal lagu, oh ingat, oh ini bentuk energi bisa berubah ke ini energi matahari ke ini ya. Mengetahui anak-anak paham atau tidaknya dengan materi yang kita pelajari. Nah, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang kerjakan dulu ulangannya. Kalian anak paham dengan apa yang tadi dipelajari. Untuk bukunya kerja namanya. Tangannya sendiri. Yang di sini jawabannya ya, jawabannya. Sudah selesai, bisa dikumpulkan ya. Kumpulkan. Setelah anak mengerjakan ulangan tadi ya, Ibu mau tanya apa yang anak-anak pelajari pada materi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang anak pelajari dari awal sampai tadi yang terakhir itu. Pas anak mengerjakan tabel juga kerja kelompoknya, ada yang menyimpulkan materi kita hari ini Tentang perubahan energi. Terus yang lainnya ada tentang perubahan energi. Tentang memahami perubahan energi yang bisa terjadi. Nah, yang lainnya ada lagi, Teddy. Ya ada, bisa. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini?
Coba ada yang bisa menyimpulkan apa yang anak pelajari dari awal sampai akhir tadi, ya Eka? Tentang perubahan energi. Perubahan energi bisa. Lagi yang lainnya. Memahami bentuk energi, kimia, gerak, dan panas. Bisa juga ya. Terus, Edi. Bisa. Jadi bisa. Perubahan bentuk energi, energi matahari, energi kimia, energi listrik. Ya, udah cukup ya. Nah, Ibu simpulkan ya. Coba di sana lihat ya. Itu kesimpulan dari anak-anak, Ibu rangkum ya. Sumber energi itu ada energi matahari ya. Kesimpulannya bisa berubah ke energi cahaya dan panas. Kemudian energi listrik bisa berubah ke energi gerak, panas, bumi, cahaya dan lain-lain, kan banyak sekali ya. Kemudian energi kimia bisa bergerak ke gerak, panas juga bisa cahaya. Yang terakhir, energi itu sangat bermanfaat bagi manusia, yaitu bisa menambah wawasan, pengetahuan, juga menghemat waktu dan meringankan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itulah kesimpulan dari materi kita hari ini ya. Sebelum kita akhiri, coba anak-anak masih ingat lagu 7 Kebiasaan Indonesia Hebat? Bisa? 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, hidup cepat, beristirahat. Ya. Sebelum Ibu akhiri, Ibu sarankan anak-anak untuk minggu depan ya kita lanjutkan dengan pelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang fotosintesis. Jadi anak-anak, Ibu harapkan anak-anak belajar ya, belajar sedikit sebelum mendapat pelajaran. Anak-anak istilahnya biar ada gambaran sedikit tentang pelajarannya ya. Nah, sebelum Ibu akhiri. Lanjut. Nah, Ibu akhiri dengan Parame Santi. Berdiri. Kurang Parame Santi. Om Santi 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 Om.